Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Aini, NIM B1B121009. 1. Biografi Heraklitus. Heraklitus lahir di kota Ephesus di sebelah utara Miletus, di pantai barat Asia Kecil pada tahun 540 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Bloson yang merupakan keluarga bangsawan tertua di wilayah itu. Semasa hidupnya, Heraklitus banyak mengkritik Homer dan Hesiod, serta filsuf Pitagoras dan Hexonapanes dan Hekataios. Heraklitus mengkritik pendahulunya dan sezaman untuk kegagalan mereka untuk melihat kesatuan dalam pengalaman. Heraklitus adalah filsuf barat pertama yang melampaui teori fisik dalam mencari dasar-dasar metafisik dan aplikasi moral. Fragmen-fragmen tulisannya berbentuk aforisme, membuatnya seringkala disalahpahami karena tulisan-tulisannya yang terlihat ambigu. Kemudian ia meninggal pada tahun 480 sebelum Masehi. 2. Pemikiran Heraklitus. A. Epistemologi dan rasionalisme. Heraklitus berpendapat bahwa kebenaran itu pada dasarnya tersembunyi dan tidak jelas, namun tetap membuka dirinya untuk dapat dipahami melalui pengamatan dan argumentasi, analisis, linguistik, dan refleksi diri. Heraklitus memiliki keyakinan tersendiri terhadap observasi. Baginya kebenaran yang datang dari pandangan, pendengaran itu memang berharga. Namun ia menyadari bahwa indera-indera manusia itu memiliki kelemahan dalam melihat kebenaran, terlebih apabila manusia mempercayainya begitu saja dengan sembrono. Ia memberikan contoh saat manusia melihat air laut terlihat bersih dan bisa memberikan kehidupan bagi ikan-ikan yang meminumnya. Kemudian manusia yang sembrono akan ikut meminum air laut tersebut yang sebenarnya tidak bisa diminum oleh manusia sehingga bisa berdampak pada kematian. Heraklitus tidak seperti kebanyakan filsuf-filsuf lainnya yang melakukan perjalanan untuk mendapatkan kebenaran, karena baginya satu-satunya perjalanan untuk mendapatkan kebenaran adalah dengan mencarinya di dalam diri sendiri. Baginya, di dalam seorang manusia itu tidak memiliki batas-batas. Jika kita mau menyelam lebih dalam ke dalam diri, maka kita akan sampai pada kebenaran yang sejati dari Logos. Ia berpendapat bahwa perjalanan semacam itulah yang menunjukkan adanya nilai eksistensi seorang manusia yang dapat menjadikan dirinya sendiri sebagai tolak ukur bagi dirinya sendiri. Baginya seorang manusia dapat diukur melalui pemahaman akan dirinya sendiri mengenai batas-batas dari emosi dan keinginan yang mereka miliki. Maka dari itu bagi Heraklitus pengetahuan akan diri sendiri juga akan menyediakan jalan menuju pengetahuan kosmis, serta jalan untuk mencapai pengetahuan yang sejati. Heraklitus berpandangan bahwa yang tersisa bagi seorang manusia hanyalah dirinya sendiri, sehingga ia tidak perlu mencari pengetahuan daripada orang lain dengan melakukan perjalanan. Akan hal tersebut akan menjadikan manusia sebagai korban rumor. Namun pandangannya ini tidak menjadikan ia seseorang yang percaya akan mistik, karena maksud dalam mencari di dalam diri sendiri itu baginya bukan mengikuti apa kata intuisi, namun mengikuti argumentasi rasional dan juga verifikasi publik. Bagi Aristoteles, walaupun masih terdapat kontradiksi pada pemikiran Heraklitus, namun Heraklitus datang oleh pandangannya yang jujur, tanpa misteri, rasional dan juga melalui pengamatan. B. Doktrin segala sesuatu mengalir. Heraklitus mengemukakan pandangannya mengenai kebenaran kesatuan yang berlawanan. Maksudnya segala sesuatu dalam membentuk satu kesatuan pasti terdapat hal-hal yang saling berlawanan, yang menjadi berpasangan seperti kelahiran dan kematian, siang dan malam, tua dan muda, yang sebenarnya adalah satu kesatuan yang saling menggantikan satu sama lain. Perubahan merupakan pondasi dari pemikirannya mengenai kesatuan yang berlawanan. Heraklitus mengemukakan doktrin aliran universal di mana baginya segala sesuatu itu seperti aliran sungai yang mengalir. Ia berpendapat bahwa tidak ada segala sesuatu persis seperti sebelumnya atau yang pernah ada di dalam dunia ini.
Menurutnya, terjadi akan selalu terjadi perubahan pada setiap hal, namun tetap mempertahankan identitasnya. Seperti saat kita melangkah, ada sungai yang sama, tapi sebenarnya itu bukan air yang sama, tapi aliran air yang lain. Maka sungai sebagai suatu identitas tetap dipertahankan, namun air berubah terus-menerus. Ia juga menambahkan bahwasannya beberapa perubahan tidak terjadi secara signifikan dan beberapa berubah dengan cara-cara yang teratur. C. Teologi kesatuan berlawanan. Heraklitus berpendapat bahwa dasar kehidupan seseorang manusia adalah jiwa dan kecerdasan. Ia mengimajinasikan kecerdasan seperti petir yang menyambar dan mengarah ke segala hal. Kemudian ia terlihat mengambil nama-nama ilahi dari kepercayaan Yunani kuno, tetapi ia memperingatkan bagaimana penerapannya. Karena ia mencoba untuk merumuskan cara baru untuk berbicara mengenai yang ilahi yang telah lama dikenal secara konvensional, Heraklitus menggambarkan ilahi sebagai persatuan dari beberapa hal yang berlawanan yang membentuk satu kesatuan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ia menggunakan nama-nama dewa tradisional Yunani yang kemudian nama-nama tersebut ia gunakan untuk melambangkan satu kesatuan yang sebenarnya berlawanan. Namun ia tidak menambahkan dan tidak menganjurkan adanya praktek-praktek baru seperti Pitagoras. Heraklitus menekankan bahwa manusia harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, bukannya menyalahkan meletakkan atas ilahi untuk nasib mereka, baik dan buruk. Baginya Tuhan adalah siang dan malam, panas dan dingin, perang dan damai, kelaparan dan kekenyangan, yang dilihat paling jelas dalam perubahan dan pertentangan alam yang telah terjadi secara terus-menerus. Di dalam segala perubahan dan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus, inilah yang membentuk satu kesatuan yang saling menggantikan atau menutupi yang kemudian menjadi sumber dari segala sesuatu yang ia sebut sebagai logos, seperti istilah Tuhan. 3. Karya Heraklitus. Fragmen-fragmen puisi filosofis. Karya Heraklitus seperti gambar di bawah ini. Demikian yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.